Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit tentang tafsir Adiul Al-Bayan. Yang pertama tentang biografinya. Beliau bernama lengkap Muhammad Al-Amin bin Muhammad bin Mukhtar Al-Jilani As-Singkiti. Nama bapaknya ialah Muhammad Al-Mukhtar bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Sayyidi Ahmad bin Ahmad. Nasab dari suku Kabilah. Beliau lahir pada tahun 1325 Hijriah atau 1907 Masehi. Syekh Muhammad Al-Amin As-Singkiti berasal dari sebuah keluarga pencinta ilmu dan beruntung kaya. Ayahnya meninggal ketika usianya masih belia. Ia telah berhasil menghafal Al-Quran pada pamannya saat beliau berumur 10 tahun. Setelah itu, ia belajar tentang mushaf Utsmani, tajwid, dan tilawah. Ia juga belajar dari istri pamannya tentang pelajaran sastra Arab, baik nahwu, sorof, nasab, silsilah, dan sejarah. Sedangkan fikih dari mazhab Maliki, ia belajar ke putra pamannya, dan semuanya itu dijalani hingga berumur 16 tahun. Ia terus mendalami berbagai bidang ilmu seperti balaghah, tafsir, dan hadis ke beberapa ulama yang ada di wilayahnya saat itu. Pada tahun sekitar 1947 Masehi, ia melakukan perjalanan darat menuju Arab Saudi untuk melakukan ibadah haji dengan niat untuk dapat kembali lagi ke negaranya. Akan tetapi sesampainya di Arab, ia memutuskan untuk menetap di sana. Di antara sebabnya karena beliau bertemu dengan dua orang ulama dari Arab Saudi. Yang pertama bernama Abdullah Az-Zahid dan Abdullah Aziz bin Soleh, yang memperkenalkannya pada mazhab Hambali dan manhaj salaf. Ia kemudian melakukan diskusi tentang berbagai persoalan fikih dan akidah yang semakin memantapkannya untuk menetap di Arab Saudi. Dan inilah awal mula ia dikenal sebagai ulama yang menguasai berbagai bidang keilmuan, misalnya fikih, tafsir, hadis, bahasa, dan sebagainya, yang memberinya kesempatan untuk dipercaya sebagai salah satu seorang pengajar tafsir di Masjid Nabawi. Di antara guru-guru beliau yang telah berjasa besar dalam mengajarkan berbagai disiplin ilmu, di antaranya ialah yang pertama Syekh Muhammad bin Soleh, kedua Syekh Ahmad Al-Affan bin Muhammad Al-Mukhtar, yang ketiga Syekh Al-Alamah Ahmad bin Umar, yang keempat Al-Faqih, yang kelima Al-Faqih Al-Kabir, yang keenam Al-Alamah. Metode pembelajaran beliau dalam mengajar tafsir, beliau memulai dengan meminta seorang muridnya untuk membaca ayat yang tidak ditafsirkan. Kemudian dia lanjutkan dengan menjelaskan arti kosakata, lalu dijelaskan i'rab dan tasrifnya. Kemudian dilanjutkan dengan balaghah. Jika ayat itu terkait dengan fikih, maka dia akan menguraikan kesimpulan hukum yang ada di dalamnya dengan menyebut pendapat-pendapat yang sudah ada, dan mentarjih salah satunya dengan dukungan usul fikih, bayan Al-Quran, dan ulumul Quran. Saat menjadi pengajar tafsir Al-Quran di Masjid Nabawi, beliau menyelesaikan penafsiran seluruh Al-Quran sebanyak 2 kali dan meninggal dunia sebelum menyelesaikan yang ketiga kalinya. Aktivitas ini pada awalnya dijalaninya setiap hari selama 1 tahun. Akan tetapi ketika beliau mulai menjadi pengajar di Fakultas Syariah dan Bahasa di Riyadh, beliau hanya menjalani
pengajaran tafsir Al-Quran di Masjid Nabawi pada liburan musim panas. Dan sejak tahun 1965 Masehi, beliau hanya mengajarkan tafsir Al-Quran di Masjid Nabawi di bulan Ramadan. Selain itu, beliau juga mengajar tafsir Al-Quran di Dar al-Ulum di Madinah pada tahun 1949 sampai 1950 Masehi. Beliau meninggal di kota Madinah An-Nabawiyah pada tanggal 17 Dzulhijjah atau 1973 Masehi. Sejarah penulisan kitab tafsir Adwaul Bayan. Kitab ini dikarang oleh Syekh As-Sindili, yang mana beliau ingin menjelaskan Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri. Beliau mengetahui bahwa mayoritas masyarakat yang mengaku sebagai kaum muslimin berpaling dari kitab Allah, mengingkari janji Allah dan tidak takut akan ancamannya. Maka beliau mengetahui bahwa hal tersebut merupakan faktor yang dapat mendorong seseorang yang telah Allah berikan padanya ilmu dan kitabnya, menjelaskan makna-maknanya, menampakkan keindahan-keindahan, menerapkan kesulitan yang ada padanya, menjelaskan hukum-hukumnya, serta mengajak manusia untuk mengamalkannya. Yang selanjutnya tentang karakteristik tafsir Adwaul Bayan. Judul buku bernama Adwa al-Bayan. Judul aslinya bernama Adwa al-Bayan fi Idah Al-Quran bil Quran. Karya dari Syekh Muhammad Al-Amin As-Sindili bin Muhammad Al-Mukhtar Al-Jami, yang ditahqiq oleh Syekh Muhammad Abdul Aziz Al-Khalidi, dengan format hardcover, ukuran panjang buku 23,5 cm, yang diterbitkan oleh Pustaka Azam. Karya lainnya adalah Kholis Al-Jumat, Rajas dalam Fikih Maliki. Dan karya yang paling terbesar dalam bidang tafsir adalah tafsir Adwaul Bayan ini, yang mempunyai 9 jilid. Beliau menafsirkan kitab ini dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Berikutnya adalah metodologi penafsirannya. Pertama, sumber penafsiran. Tafsir ini tergolong tafsir bil ma'sur, yang berusaha menjelaskan makna yang terkandung dalam suatu ayat dengan ayat lainnya atau dengan hadis nabawi, dan jarang atau sedikit sekali menggunakan ra'yu atau pemikiran akal untuk menjelaskannya. Penggunaan ra'yu itu hanya ketika dibutuhkan saja. Hadis-hadis yang digunakan dalam tafsir ini sebagian besar diambil dari kitab-kitab hadis yang digunakan oleh kaum muslimin secara luas, yakni Al-Kutub Al-Tis'ah. Meskipun ada juga hadis-hadis yang digunakan tanpa menyebutkan muridnya. Yang kedua, tentang coraknya. Tafsir ini adalah kitab dalam bidang tafsir dan bukan dalam bidang fikih, maka tentu saja tidak disusun dengan urutan bab-bab dalam fikih. As-Sindili berbicara tentang masalah hukum apabila ia melewati. Yang ketiga, sistematika penafsirannya. Sistematika kitab ini adalah musyafi', yaitu sistem penafsiran menurut urutan surat di dalam Al-Quran. Beliau memulainya dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Dan yang terakhir, metodenya. Metode kitab ini menggunakan metode komparasi atau muqarrin, yang berarti membandingkan ayat satu dengan ayat lainnya. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya seperti itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.